juga di sini. Jadi itu juga kali itu dengan kekurangan kita berdoa minta Tuhan tolong, dan memang ternyata dari sini kita mendapati bahwa ini adalah nubuatan, karena dia punya perikopnya kemuliaan Sion yang akan datang. Jadi hal yang akan diterima oleh Sion di kemudian hari. Jadi saat saya memberitakan memberitakan firman Tuhan ini, hal ini belum terjadi saat itu, baru akan terjadi kemudian hari. Jadi ini juga merupakan nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, dan juga tentang berita-berita kebaikan rahmat Tuhan kepada umat pilihannya, kepada Sion. Jadi ini nubuatan ini Tuhan berikan lewat Yesaya waktu bangsa Israel Sion ada dalam pembuangan. Kita bisa dapat di ayat yang ke-10 itu, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Jadi mereka dihajar oleh Tuhan oleh karena kesalahannya mereka, tetapi aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Jadi Tuhan berkenan untuk mengasihani mereka, sehingga Tuhan menjanjikan kepada mereka tentang banyak hal, banyak kebaikan. Situ kita mendapati bahwa sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Ayat 6, unta-unta muda dari Midian, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Jadi akan banyak hal baik yang diterima oleh bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Suatu hal baik yang disediakan Tuhan untuk diterima di kemudian hari nanti. Tetapi Bapak saudara berkati Tuhan, untuk menerima kebaikan Tuhan itu ada hal lain yang harus dilakukan oleh umat pilihan Allah ini. Kita sedikit mundur ke belakang Bapak Mama. Ini adalah berita nubuatan. Sementara ada beberapa alasan orang memberitakan firman. Kalau ini dia memberitakan firman oleh karena diperintahkan Tuhan, nubuatan. Sementara ada beberapa alasan lain yang membuat orang mau memberitakan firman. Kadang itu karena kemarahan orang memberitakan firman. Jadi kalau dong marah, dong cari ayat yang cocok untuk bakas tahu lewat ayat. Atau karena perselisihan. Ada juga karena untuk mementingkan diri sendiri. Ya, tapi harus kembali kepada kesan pendengar. Pendengar harus menerima itu. Kalau seandainya itu adalah teguran, maka dia harus bertobat. Kalau itu bilang larangan, jangan lakukan. Kalau perintah, lakukan. Kita baca di ayat ke-7. Mana kita? Yakobus 1 ada. Filipi 1 ayat 15. Filipi ada dapat kan? Filipi 1 ayat 15. Ayat 15 berbunyi begini Bapak Mama. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Jadi berbeda dengan yang disampaikan oleh saya. Saya tahu ini oleh karena nubuatan. Tapi ada yang lain lagi punya alasan lain memberitakan firman oleh karena dengki atau perselisihan. Nah, kalau perselisihan biasanya orang menjadikan firman sebagai tameng dan membela diri. Tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik, dengan mendidik, dengan mengajar, dengan maksud supaya semua orang terselamatkan, untuk memperoleh hal baik yang dijanjikan Yesaya melalui nubuatannya itu. Tapi ayat 18 Paulus bilang bahwa tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan dengan maksud palsu ataupun dengan jujur, dia tetap bersuka cita. Jadi kembali kepada kesan pendengar. Karena firman Tuhan itu mau diseberangkan dengan cara apapun juga, kalau itu berdasarkan firman Tuhan, maka itu tetap firman Tuhan. Jadi harus kembali kepada ketong yang menerima. Hal yang harus dilakukan supaya bisa menerima sampai kepada tujuan, yaitu menerima kabar kebaikan itu ada di ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi teranglah.
Ini kalau dia bilang bangun su berarti baik-baik, maka dia bilang bangun su. Itu berarti ada sedikit perintah keras, mungkin campur kemarahan. Menurut beta poin yang kedua yang dia pakai, bangkit sudah. Supaya orang bisa lebih cepat bergerak bangun. Ada perintah. Ada satu hal yang harus kita lakukan untuk bisa sampai kepada menerima kabar kebaikan itu. Kalau konteksnya kita sekarang bicara tentang kerajaan surga, berarti untuk sampai kita masuk ke surga ada prosesnya yang harus kita lakukan. Kemarin kita belajar di kaum bapak, kita sudah menerima keselamatan Tuhan berikan, tetapi untuk sampai kepada kita menerima keselamatan itu ada proses. Makanya ada ayat lain dibilang orang sudah di depan tapi nanti dia di belakang kembali. Kalau kita selalu bertahan, ada di proses. Bangkitlah menjadi teranglah. Menjadi terang ada di kata penghubung menjadi. Mau kesana jadi terang. Menjadi terang berarti pertama kami harus casting dulu gelap, atau kita mau menyalakan pelita supaya ada terang di situ. Nah kalau orang semua bekas nyalakan pelita dia akan digelap terus. Berarti dia sana mau. Berarti orang harus mau meninggalkan dia pun salah, dia pun dosa yang adalah kegelapan itu untuk masuk dalam terang itu, memberi diri menjadi terang. Memberi diri menjadi terang, beta ambil satu ayat yang menurut beta cocok buat kita orang beribadah. Buat kita orang beribadah. Kadang-kadang kita merasa bahwa beta subahi karena beta orang beribadah. Dalam ibadah itu ada doa, ada pujian, ada khotbah. Beta subahi karena beta bawa firman. Yang lain pikir beta subahi karena beta bernyanyi, perang suara. Lain bilang beta subahi karena beta pintar berdoa. Tapi yang harus kotong jaga sebenarnya kotong lidah atau mulut itu kata. Kalau kotong beribadah dengan baik, tetapi kotong bisa jaga mulut lidah, ngomong orang, gosip orang, ngomong son baik, ibadah sia-sia. Tidak ada di poin. Dia punya ayat di Yakobus 1 ayat 26. Kalau orang dapat tolong baca supaya atau kita baca. Yakobus 1 ayat 26 dia membunyi, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, dia menilai dia sendiri, dianggap bahwa dia beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya. Jadi tanpa kata kalimat ini kita harus jaga baik-baik. Ya, sampai kita beribadah tapi pulang dari sini ternyata tidak diperhitungkan Tuhan, menjadi sia-sia. Jadi dalam ada ibadah itu ada khotbah begini, ada pujian, ada doa. Yang kau memegahkan diri besok pintar bernyanyi, berarti hebat. Hati-hati dia mulut. Sampai Tuhan perhitungkan kita punya ibadah itu. Dia menipu dirinya, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak saudara berkati Tuhan. Yang terakhir dari beta, sebelum kita memberikan ruang kepada yang lain, beta mau bilang bahwa masing-masing kita harus mengawasi dia sendiri, baik beta sebagai pengajar, baik sebagai pendengar. Pertama Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Yang sampai kau suruh ajar di orang lain, kau bikin lain. Beta harus awasi beta sendiri, beta harus awasi beta pengajaran. Beta ajarkan betul kau tidak, yang sampai beta ajarkan malah yang buat mama tersesat. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi pertama sebagai pengajar, beta lihat beta sendiri bahwa beta harus lebih dulu bertekun, karena itu akan membuat beta selamat, dan orang yang mendengarkan juga akan dibawa untuk mendapatkan keselamatan, menerima surga yang dijanjikan. Yang beta sampaikan ini beta hanya copy paste, beta bukan berbuat seperti Yesaya, karena Yohanes dan lain sudah kasih tahu Yesus akan datang. Jadi kita harus berhati-hati supaya kita bisa sampai kepada menerima kemuliaan daripada Tuhan. Masuk surga memang. Beta tahu siapa mas, siapa sonde, yang sampai beta juga sonde. Nanti sampai Tuhan sudah datang kedua kali baru ketemu Balia, siapa di sana, siapa sonde. Begitu kan. Karena kita semua orang berdosa. Jadi dia bilang bahwa waktu dong mengakui di Tuhan, dong bilang bahwa ternyata kesalahan kami seperti kain kotor. Saya 61 kain berapa, kain 62.
waktu dong mengakui dong kesalahan di hadapan Tuhan, waktu dong bangun dan mengakui dong kesalahan bahwa ternyata benar selama ini dong ada dalam keadaan kelam perkara. Jadi dong harus bangun menjadi terang. Kenapa dong harus juga menjadi terang? Karena Tuhan datang bawa terang. Dan sampai Tuhan datang bawa terang, kita gelap, maka kau akan terusir karena kita gelap. Kita juga hanya harus terang dulu. Ada tindakan meninggalkan gelap, ada di terang supaya terangnya kita dan Tuhan itu bertemu. Itu sedikit dari beta. Kita memberikan doa kepada Bapak Saudara.